Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kali ini saya, Pak Endang, akan membahas dari tema sarana berpikir ilmiah, yaitu bahasa, logika, matematik, dan statistik kaitannya dengan berpikir ilmiah. Selanjutnya, ini beberapa buku filsafat yang menjadi rujukan Pak Endang di dalam membuat PowerPoint atau PPT ini. Kita memahami bahwa setiap manusia mungkin perlu berpikir secara ilmiah, artinya berpikir melalui sistematika yang ada atau metode yang ada gitu. Proses atau aktivitas manusia untuk menemukan dan mendapatkan ilmu, maka berpikir ilmiah adalah proses berpikir untuk sampai pada suatu kesimpulan yang berupa pengetahuan. Itu pendapat dari Salam. Sedangkan menurut Yuyun Surya Sumantri, berpikir ilmiah adalah kegiatan akal yang menggabungkan silogisme, induksi, dan deduksi. Artinya induksi ini segala sesuatu yang kaitannya dengan hal-hal yang sifatnya khusus, tidak ditarik dalam sebuah silogisme yang sifatnya umum. Sedangkan yang deduksi ini biasanya kaitannya dengan matematik atau yang kaitannya dengan hitungan-hitungan. Dimulai dari sifatnya umum, nanti ditarik kesimpulan yang sifatnya khusus. Yang berikutnya adalah berpikir yang logis dan empiris. Logis adalah masuk akal, sedangkan empiris artinya dibahas secara mendalam berdasarkan fakta, berdasarkan data yang ada, yang dapat dipertanggungjawabkan menggunakan akal sehat, akal budi untuk mempertimbangkan, memutuskan, dan mengembangkan apa yang menjadi kebutuhan hidup manusia. Gitu. Sedangkan berpikir ilmiah, di sini ada metodenya, yaitu metode ilmiah yang menjadi kerangka dasar dari kegiatan penelitian, di mana di dalam penelitian akan berisi penerapan metode ilmiah. Sedangkan sarana berpikir ilmiahnya sama dengan judul yang tadi Pandang sampaikan, yaitu adanya bahasa, logika, matematik, dan statistik. Sementara untuk skema berpikir ilmiah, para pemirsa bisa dilihat, dimulai adanya sumber masalah, lalu dibikinkan konsep teori yang relevannya, lalu dibikinkan hipotesisnya diajukan, dan akhirnya kita bisa mempraduga, memperkirakan adanya hubungan, adanya pengaruh, adanya perbedaan dari variabel-variabel yang ada. Tapi tidak boleh ketinggalan juga metode apa yang dipakai. Selanjutnya diturunkanlah instrumen dari kisi-kisi yang diturunkan dari variabel operasional yang sudah ada di dalam penelitian tersebut. Sehingga akhirnya dapatkan penemuan, setelah disimpulkan, setelah dianalisa, dan akhirnya muncul kesimpulan yang bisa memberikan sumbangsih terhadap kehidupan manusia. Yang berikutnya, apa sih prinsip dasar berpikir ilmiah? Yang pertama, adanya bukti. Bukti itu dianalisis. Selanjutnya kita berpikir kritis berdasarkan pikiran dan pendapat pada logika, sehingga mampu menimbang berbagai hal secara objektif. Dasarnya adalah data, dan dasarnya adalah dengan menggunakan analisis akal sehat. Sedangkan sumber berpikir ilmiah ini adalah pengalaman hidup, karena tiap orang itu beda-beda, ditambah dengan otoritas, artinya kaitannya dengan masalah kebijakan-kebijakan pemerintah, kebijakan-kebijakan negara, dan cara berpikir juga kembali lagi masuk, yaitu deduktif dan induktif, ditambah bagaimana menggunakan pendekatan ilmiah yang menjadi dasar untuk berpikir ilmiah. Hal-hal yang perlu diperhatikan dari sarana berpikir ilmiah, pertama, sarana berpikir ilmiah itu bukanlah ilmu, tapi kumpulan pengetahuan yang didapat berdasarkan metode ilmiah. Tujuannya apa? Untuk mempelajari metode ilmiah ini adalah untuk memungkinkan kita melakukan penelaahan ilmiah secara baik. Tujuan mempelajari sarana berpikir ilmiah tentu saja adalah bagaimana kita memungkinkan dalam menelaah ilmu secara baik. Sedangkan tujuan mempelajari ilmu dimaksudkan untuk mendapatkan pengetahuan yang memungkinkan kita untuk dapat memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Alangkah baiknya para pemirsa semua, kita bisa membedakan apa sih itu pengetahuan dan apa itu juga ilmu pengetahuan. Pengetahuan itu adalah segala sesuatu yang terekam oleh panca indera. Ketika kita mencium bau, ketika kita melihat blood moon, bulan merah pada saat tanggal 14, itu semua terekam oleh mata, mungkin juga terekam oleh telinga kita. Jadi itu menjadi sebuah pengetahuan tentang ilmu keangkasaan atau ilmu astronomi.
Padahal sebenarnya itu belum berubah sebuah ilmu, tetapi ketika menjadi ilmu, maka pengetahuan itu harus diuji kebenarannya dan harus ada sistematikanya berdasarkan metode ilmiah. Itu beda antara pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Selanjutnya apa sih untuk kita pahami, apa sih fungsi berpikir ilmiah itu? Adalah alat untuk mencapai tujuan dalam kaitan kegiatan ilmiah secara keseluruhan. Maka di sini berpikir ilmiah merupakan alat bagi cabang-cabang ilmu untuk mengembangkan materi pengetahuannya berdasarkan metode ilmiah. Artinya apa? Dengan berpikir ilmiah ini, maka misalnya ilmu astronomi berkembang. Dengan berpikir ilmiah ini, maka ilmu robot juga berkembang. Dan akhirnya dengan komputer menjadi ada kecerdasan buatan yang sekarang lagi ramai dibicarakan di mana-mana. Terus selanjutnya, apa sih beda berpikir ilmiah dan ilmiah? Ini yang pasti adalah yang kalau ilmiah itu sumbernya pengetahuan, menyandarkan sumber pengetahuan pada rasio dan pengalaman, sedangkan untuk non-ilmiah, berpikir ilmiah berdasarkan ukuran kebenarannya pada logis dan analitis suatu pengetahuan. Sedangkan berpikir non-ilmiah, untuk yang ini adalah dasarnya adalah wahyu dan intuisi. Sedangkan di berpikir non-ilmiah, intuisi dan wahyu mendasarkan pada suatu pengetahuan pada keyakinan semata gitu. Terus yang lainnya, sarana berpikir ilmiah kita pahami di sini yang pertama adalah bahasa. Bahasa ini menjadi sebuah alat untuk komunikasi, mengkomunikasikan hasil penelitian, mengkomunikasikan hasil karya tulis dan ilmiah kepada orang lain. Dengan bahasa maka bisa tersampaikan. Sedangkan dengan logika ini sebagai alat berpikir agar sesuai dengan aturan berpikir sehingga dapat diterima kebenarannya oleh orang lain. Karena dengan menggunakan logika, biasanya logika itu taraf berpikirnya udah tingkat tinggi, artinya semua orang pasti meyakini kalau dengan logika orang akan setuju dengan kebenaran yang ada. Gitu. Terus sarana berpikir ilmiah dengan matematik. Matematik memang katakanlah ilmu yang kaitannya dengan banyak hitungan-hitungan, tetapi hal yang jelimet dengan kode dengan simbol matematik menjadi sederhana. Misalnya saja ada rumusan-rumusan yang tadinya memang terlalu panjang lebar, maka dengan matematik ini menjadi sederhana. Misalnya untuk dari Pitagoras, sinus, kosinus, dan seterusnya. Ini dasar pemikiran adalah deduktif, sehingga orang lain dapat mengikuti dan melacak kembali proses berpikir untuk menemukan kebenaran. Di dalam karya tulis, matematik juga cukup penting, terutama dalam pendekatan kuantitatif. Sedangkan statistik ini adalah alat, sekarang sudah begitu hebat luar biasa, karena adanya aplikasi-aplikasi untuk menghitung regresi, linearisasi, mungkin path analisis, dan seterusnya. Yaitu tetap berpikirnya induktif untuk mencapai kebenaran secara umum. Statistik menggunakan pendekatan induktif. Artinya kita menghitung dulu hal-hal yang sifatnya khusus, akhirnya kita tarik ke sebuah kesimpulan. Untuk itu, barangkali pertemuan ini cukup karena kita memang sudah membahas keempat-empatan itu sarana berpikir ilmiah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.